Indonesia. Tapi kan itu butuh steps lagi kan, kita harus extraksi dulu ini supaya cepat, karena untuk reaksi PCR itu butuh waktu. Jadi kita langsung aja, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Baik, semuanya selamat siang. Perkenalkan, saya Dinda, saya application spesialis dari Badan Pelaksana Global. Jadi hari ini kita akan melakukan pengerjaan PCR menggunakan alat mini PCR. Sebenarnya apa sih yang membedakan PCR dengan mini PCR dengan alat PCR lainnya? Yang paling utamanya itu dia portable, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Benar-benar kecil banget, ini bisa masuk ke dalam koper. Biasanya kita juga punya alat demo dari mini PCR juga, usianya sudah 5 tahun, dan juga kita bawa kemana-mana keliling Indonesia, bawanya cuma dalam koper aja dan awet gitu, aman. Terus untuk partisinya itu maksudnya kayak kompartemennya apa aja. Yang pertamanya ada penutupnya itu tinggal diputar aja untuk membukanya, cukup diputar, kemudian ditahan yang ininya nih, ada yang nonjol gini, ditekan, kemudian kita kebuka. Nah ini sebenarnya mini PCR ada 2 tipe, ada yang mini 8 sama mini 16. Nah ini yang untuk mini 16. Jadi ada untuk cukup 16 sampel. Di sini ada 2 baris, yang masing-masing barisnya terisi 8 untuk 8 sampel. Nah, jadi di atasnya ini tuh heating lid. Kenapa disebutnya heating lid? Karena nanti pemanasnya itu adanya tuh di atas, di bagian atas ini. Jadi pemanasan untuk sampelnya itu adanya di atas. Jadi kalau misalnya nanti lagi running PCR, hati-hati ya, soalnya panas. Jadi jangan sampai kena tangan kayak gitu. Kemudian kompartemen berikutnya ini untuk penempatan sampelnya. Yang kita butuhin itu tabung PCR biasa yang 200 mikrolit atau 0,2 mili. Kemudian di bawahnya ini ada 2 fan. Ada 2 fan yang fungsinya untuk menurunkan suhu. Kan seperti yang teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya PCR itu kan prinsipnya tuh thermal cycler. Jadi dia menaikkan dan menurunkan suhu untuk mendapatkan apa? Kalau misalnya fungsi untuk PCR tuh apa sih fungsi PCR? Fungsi PCR apa? Kenapa senggol-senggol aku? Mengamplifikasi apa? DNA. RNA bisa nggak diamplifikasi? Bisa. Di PCR bisa diamplifikasi? Nggak bisa. Yang bisa diamplifikasi hanya DNA. Jadi Pulang kalian pulang. Sangat membutuhkan bapak di sini. Ini menggunakan 2 fan yang ada di sini. Nah di bawahnya ini tuh ada control boardnya. Jadi otaknya mini PCR tuh ada di sini, ada di control boardnya. Nah, kenapa mini PCR dibuatnya transparan? Jadi lebih mudah gitu loh buat kita memahami. Oh, prinsipnya kan thermal cycler itu buat menaikkan turunkan suhu. Berarti kompartemennya yang dibutuhkan harus ada fan-nya buat turunin suhu. Dan juga lebih mempermudah kita kalau misalnya ada kerusakan pada kabelnya, atau misalnya kayak kabelnya putus. Jadi kita nggak perlu bongkar alat, cukup melihat kayak gini aja udah kelihatan kan kabel-kabel yang ada tuh hubungnya di mana. Nah, kemudian yang harus kalian pahami juga di sini tuh untuk di alatnya ini hanya ada 1 tombol aja, tombol on dan juga off. Jadi untuk pengaturan suhunya mulai dari denaturasi, annealing sampai extension itu, dan juga jumlah siklusnya nanti kita pengaturannya melalui software, nggak menggunakan alat ini. Tenang aja, softwarenya gampang. Jadi untuk pengaturan ini hanya untuk on off aja, tombol on off. Nah di sini ada untuk sambungan ke power supply, dan yang satu lagi ada sambungan untuk ke USB. Jadi untuk yang mini 16 ini koneksinya itu bisa 2, bisa menggunakan kabel USB dan juga bisa menggunakan Bluetooth. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Bluetooth, bisa di-download di tabletnya masing-masing ataupun di handphone masing-masing, ada di App Store ataupun di Play Store. Cari aja mini PCR, itu nggak ada license sama sekali, nggak berbayar, jadi bisa di-download sama teman-teman semuanya. Dan untuk kalau misalnya ingin kalau ingin install di laptop ataupun PC, bisa juga dengan cara buka websitenya mini PCR, minipcr.com. Nanti di situ ada petunjuk untuk mendownload softwarenya, dan dia juga nggak ada license-nya sama sekali. Jadi semua laptop bisa terinstall aplikasi mini PCR-nya kayak gitu. Nah kemudian apa sih yang membedain lagi nih dari mini PCR ini? Mini PCR ini juga sudah stress test quality. Kenapa bisa dibilang sudah stress test quality? Karena mesin mini PCR ini udah digunakan oleh peneliti NASA
dan dibawa ke stasiun ruang angkasa untuk melakukan running PCR dan hasilnya bagus gitu loh, bisa digunakan di stasiun luar angkasa. Nah kalian bayangin aja di stasiun luar angkasa aja bisa digunakan, apalagi cuma di sini-sini aja kan, kayak gitu. Dan juga untuk softwarenya nanti itu gampang banget, interaktif banget, jadi teman-teman bisa gampang deh untuk men-settingnya, nggak perlu ribet-ribet kayak gitu. Kayak nanti semua lihat yang di situ. Dan kita tes COVID luar angkasa. kelihatan nggak? Kita harus pakai itu. Pakai itu. Udah muncul belum? Jadi mini PCR ini fungsinya itu hanya sebagai thermal cycler. Nah karena hasil PCR kita biasanya untuk melihat hasilnya lewat mana? Ada yang tahu nggak? Pakai apa? Kalau melihat hasil dari PCR? Lupa mereka mbak. Belajarnya 1 tahun yang lalu. Oh Online iya. tuh. Jadi untuk visualisasi hasil PCR itu kita menggunakan elektroforesis, ya kan? Menggunakan elektroforesis. Ingat nggak? Iya. Ingat namanya. Nah, biasanya kalau kita running elektroforesis itu untuk melihat hasilnya itu, jadi kalau misalnya elektroforesis, prinsipnya ada yang tahu nggak apa? Prinsip elektroforesis. Pemisahan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan berat apa ya? Berat badan. Berdasarkan berat molekulnya, ya kan? Nah, biasanya Berat dosanya. setelah kita running di elektroforesis untuk melihat hasilnya kita melalui yang namanya apa? Ada yang tahu? Apa sih namanya? Gel? Agarosa. Gel Iya, agaros. bener. Itu benar, itu untuk runningnya. Tapi kalau misalnya setelah proses elektroforesis kita melihatnya melalui apa, mesin apa namanya? Alat apa? Gel doc atau gel documentation. Jadi untuk melihat hasilnya tuh kita nggak bisa melihat secara langsung. Nah dari mesin mini PCR, dari brand mini PCR ini ngeluarin namanya Blue Gel Electrophoresis. Apa sih kelebihannya selain dia kecil, portable juga sama kayak mini PCR-nya? Jadi antara elektroforesis dan transilluminatornya atau yang buat pembacanya atau yang biasa kita kenal kayak untuk pencahayaannya itu menjadi satu. Jadi kita nggak perlu ngemindahin lagi setelah proses elektroforesis ke gel doc. Jadi cukup dalam satu alat ini kita langsung bisa melihat proses penurunan dari jadi kita bisa melihat proses penurunan band DNA-nya atau band DNA-nya itu secara langsung kayak gitu. Jadi nggak perlu memindah-mindahin gel lagi kayak gitu. Nah, sudah gitu biasanya tuh kalau kita menggunakan gel doc itu tuh kita menggunakan pewarnanya tuh ETBR atau ethidium bromide, dan itu dia karsinogen, jadinya tentu nggak aman dong. Nah untuk elektroforesis ini dari Blue Gel ini sudah tidak menggunakan pewarna itu, tapi menggunakan segala jenis pewarna yang yang berwarna dasarnya green, kayak cyber green ataupun gel green kayak gitu. Sebenarnya bisa menggunakan pewarna lain, cuma yang direkomendasikan dari mesin PCR-nya yang menggunakan pewarna yang berbasis warnanya green, jadi biar kelihatan gitu. Nah terus untuk buffernya kita menggunakannya TBE karena dia ukurannya kecil ya. Jadi kita nggak perlu ngebuang-buang buffer banyak-banyak gitu. Jadi dalam sekali running itu untuk pembuatan gelnya itu kita membutuhkan 2% gel agaros. Jadi kira-kira itu sekitar 20 mili TBE dicampurkan dengan 0,4 gram agaros. Dan untuk buffernya yang nanti kita yang kita tenggelamin apa sih? Yang kita tuang ke dalam chambernya ini hanya sebesar 30 mili. Jadinya total dari sekali running itu berkisar 50 mili penggunaan buffernya. Tentu kan lebih awet ya, lebih irit dari bahan-bahannya. Nah kemudian satu lagi yang harus dipahami dari Blue Gel Electrophoresis ini, dia itu juga sudah tidak menggunakan sinar UV. Sinar UV kan bahaya juga ya kalau misalnya kita terpampang terus menerus. Nah dia menggunakannya blue light kayak gitu, jadinya lebih aman. Kalau misalnya kita melihat secara langsung juga aman. Jadinya bisa kita melihat secara langsung menggunakan mata kita sendiri gitu. Nah kemudian dalam satu paket Blue Gel ini sudah disediakan chambernya ini yang buat nanti kita naruh agaros dan juga
buffernya, dan juga di chambernya ini tuh udah ada locknya, jadinya agarosnya nanti yang dicetak nggak akan goyang-goyang kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya nggak ada pengikatnya kayak gini, perekatnya kayak gini, nggak ada locknya kayak gini, biasanya tuh agarnya tuh nanti naik turun, ya kan, bergerak terus kayak gitu. Nah, selain itu juga sudah disediakan cetakan untuk agarosnya. Di sini ada 2 cetakan sama ada 2 sisiran. Nah, sisirannya ini untuk 9 sampel dan juga untuk 13 sampel kayak gitu. Jadi nanti caranya itu teman-teman cukup naruh aja nih, naruh sisirannya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kemudian dituang agarosnya. Jangan lupa dikasih pewarnanya sebelumnya. Setelah itu ditunggu padat, baru dipindahkan ke dalam chamber ini. Gitu. Nah, apa lagi ya? Mungkin itu aja sih yang, oh ya, sama ada lagi. Ini mini studio buat blue gelnya. Jadi kita tuh ngebutuhin lagi ruang gelap untuk melihat hasil dari running elektroforesisnya. Jadi cukup kita buat aja nih jadi kotak. Ini udah include ya dalam satu paketnya. Jadinya tinggal kita taruh di atasnya. Nah, kita letakkan kayak gini aja. Nanti kalau misalnya untuk melihat hasil visualisasinya tinggal kita lihat kayak gini, ataupun kita bisa naruh HP di atas ini. Jadi biasanya tuh kalau teman-teman di univ lain untuk praktikumnya tuh biasanya mereka cukup naruh HP-nya di sini, jadi bikin video gitu, di videoin, jadinya kelihatan prosesnya kayak gitu saat penurunannya. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja untuk trainingnya, training mini PCR dan juga blue gelnya. Jadi di sini aku udah nyiapin satu kit. Jadi mini PCR nggak hanya ngejual alat untuk biologi molekuler, tapi dia juga menyediakan learning kit lab atau kit-kit yang biasa digunakan untuk media pembelajaran. Jadi membantu teman-teman semua untuk lebih memahami, mempermudah untuk memahami bagaimana konsep-konsep dasar dari biologi molekuler kayak gitu. Dan untuk learning kit labnya ini sudah disediakan atau sudah disediakan juga PCR master mixnya, primernya, laddernya, dan juga kalau untuk yang kit nanti kita akan gunakan kit COVID juga sudah disediakan sampelnya. Jadi teman-teman tinggal nge-mixing dalam satu tube, running, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi nggak cuma kit COVID aja yang bisa disediakan oleh mini PCR, ada banyak juga tema-tema yang lebih menarik, kayak misalnya untuk forensik lab, GMO lab, untuk mengetahui tanaman transgenik, ataupun PTC lab, jadi yang kita menggunakan sampel yang dari lidah, seperti itu. Jadinya emang dibuat semenarik mungkin dan semudah dan sesederhana mungkin, sehingga teman-teman bisa mengerti gitu konsep-konsep dasar dari biologi molekuler. Karena kan kalau kita belajar molekuler tanpa praktik langsung itu pasti kayak gimana ya yang benernya, pasti lupa kan kalau nggak ada praktikumnya. Apalagi kalau praktikumnya boring, pasti juga lupa kan. Nah, makanya mini PCR nyediain kit-kit yang interaktif yang bisa ngebantu teman-teman buat lebih memahami secara mendalam gitu konseptualnya seperti apa. Karena yang ditekankan itu kita harus memahami konsep, bukan menghafal konsep, ya kan. Itu dia inti dari biologi. Nah, jadinya untuk mempersingkat waktu, aku minta tolong teman-teman nih 2 orang untuk mixing, masukin semua reagen-reagennya. Dipersilahkan. Oh iya.
Gak bisa. Geser. Aku mau selfie. Bilang sama dosennya. Sidang memang ada. Masukin langsung. Iya, nggak tahu caranya kalau dipasang mau diganti ya, mau diganti kayak ini ini namanya kalau gila kita nyebutnya biar gampang ya spin down. Jadi ya ini sebenarnya benar ini sama prinsipnya kayak set reduce gitu. Jadi ini bisa dilepas. Diganti sesuai dengan ukuran mikrotup yang dipakai. Kalau kita pakai yang besar ya pakainya nanti untuk PCR pakainya ya. Berapa yang di iya dua lagi. Oh iya semua harus cuma diputar gitu aja. Ya, bisa kita pakai timer kalau di les itu ada timernya. Tapi kalau pakai handphone kan ada timernya. Manual kalau ini manual. Menit kira-kira ya. Kacamata ketemu kacamata kenalan dia mau. Kacamata baru. Sudah. Tenang, perjalanan kita masih panjang. Nanti bakal ganti orang lagi. Nanti ya nanti. Kalau capek gitu. Jadi emang mejanya dibuat tinggi gini kan kalau kerja lebih mudah kalau bisa berdiri ya. Tinggian buat saya. Ketinggian buat Nova. Anu pakai high heels. Biar tinggi. Gitu sih. Oh sudah masuk itu jangan kayak gini lagi. Oh. Makanya namanya Lumayan spin nggak sih down. dapat ilmu baru? Terus ini diapain? Lumayan nggak sih dapat ilmu baru? Bahasa kebiasaan. Kelihatan nggak? Oke. Nah sebelumnya kita ini dulu kasih label dulu A B C D Bisa dong. di badannya ya. Nanti taruh sini aja nggak apa-apa, nggak ada. Siapa nih aku? Nggak tahu. Pika. Oh ya Pika. Pika. Sama ada tempat yang biasa. Ini apa? Oh, ada yang dari positif negatif A, B, C, D, positif negatif. Oh ini. Sampelnya ada 4. Misalnya nih, kalian ngambil sampling dari pasien misalnya 4, kan nggak tahu COVID atau enggak. 4 sampel, kemudian ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Kontrol positif untuk apa? Bandingkan hasil. Tahu ya? Kenapa harus ada kontrol positif, ada kontrol negatif? Ya gimana kita bisa tahu hasilnya kalau nggak ada kontrolnya kan? Ya. D positif juga.
ini aja Bu, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk bisa dilihat di protokolnya masing-masing. Untuk lab setup-nya itu kita menggunakan 15 mikrolit PCR master nih. Ya, Master 15 iya, pakai Itu apa nih? ini reagen itu ada kursi dulu iya. ini reagen pak Kursi. Iya. nah, ini lab oil kopi bisa kopi Pakai ini juga ada. Masker boleh nggak sih? Kalau mengerjakan spesimen dari pasien, biasanya nggak terbuka gini ya. Kan harus ada steril. Kerjanya di dalam biosafety kabinet. Kita bikinnya di dalam sana ada, terus di sini juga. Ini buat masternya sih. Dimasukin ke kursi masing-masing 15. Ini udah semua. Yang ini yang Coklat seperti di bawah. Iya. Oh nih. Nah itu. maaf ya guys ya. Kayaknya ada gelembung karena pasti ke bawah dia kasih begini. Ini dulu dimasukin. Rasanya agak tertutup, tapi tidak apa-apa. Iya tak? Makanya bikin dia tidak ada gelembung. Aku bisa sini nggak? Ya, itu ada master mix, kemudian ada primer. Master mix ini apa Kak? Ada buffer-buffernya kayak NG, kemudian ada DNTPS-nya. Sama yang penting itu ini nih, kalau misalnya biar teman-teman lihat. Jadi untuk di PCR itu ada DNA polymerase-nya, kemudian ada DNTPS-nya, ada buffernya. Nah, untuk penyakit COVID ini dia ada fluorescent day-nya. Jadi kita bisa melihat pasien mana yang positif hanya dengan ada tidaknya pendaran. Kayak gitu. Jadi nanti pas waktu setelah selesai running di siklus ke-25 kita cek apakah ada pendaran di sampel atau enggak. 3 sampai ke 6 Intinya tuh yang kau tuh ininya sekali paling penting tuh bukan membuka hidung lah. Mana? H5 ini bukan H500 kan kasur nanti cuma mau hasilnya temanku Jangan yang D. Jangan yang mana? Jangan yang D, B aja. B aja di Ganti ya. ganti yang B. Ini ganti jadi
Beda, ini kan khusus PCR. PCR kan pakai kontaminan. Kalau kayak sebenarnya tuh iya Lin. Kecuali kalau reagen yang sama itu. Campurkan reagen sesuai. Satu Pasti dicampurkan. semua reagen Bila ini. putus, Awas kamu jangan nyari itu. mana aku tahu? Aku diam. Besar-besarnya kenapa? Aplikasi mini PCR. Jadi itu segala perintahnya tuh nanti di laptop atau di aplikasi itu. Kalau yang pakai itu ya Yang si alat itu. kan ngatur suhu kayak pakai ini. Terus ini kalau dia on itu alatnya langsung jalan atau nanti jalankan itu pasti tersambung sih. Kan nanti kita alin awas. Mana aku tahu. Astagfirullahaladzim. Lo jenis apa? Dia kalau kesel langsung masuk bisa. Al-Fatihah dia apa lah? Al-Fatihah dia apa? Iya, kamu yang ajarin. Tinggal sholat aja. Coba Lin Al-Fatihah Lin. Gak mau. Iya Bu. Kamu mau kemana? Mau kirim kemana? Ibunya. Tersimpan lah. Awas ya. Tadi saya itu nyunyu. Tadi saya nyunyu tuh. Hanya dan diam. Aku ingat anak kemarin. Kedipannya dia kayak begini.
demokrat. Kamu harus lihat kakiku sih, limatus. Bisa-bisanya kaki Elin. Harusnya Nova. Kalau seduluannya sih aku kan aja. Masnya ini tuh pakai kacamata kayak Syakir Daula ya. Suruh pakai kacamata. Lihat. Oh, udah buang lagi. Aku aja nggak tahu siapa loh. Yang ini lo lihat. Beda. Enggak, yang sebelahnya. Tapi yang sebelahnya dibilang. Mana sih ini loh, mirip tuh. Itu putih. Patah sih. Nah, ini. Kemudian setelah kita masukkan sampelnya kita ada 5, ada 3 pasien dan 2 kontrol. Kemudian kita tutup lagi. Setelah itu kita kencangkan dengan cara diputar. Oke. Setelah itu Kesel aku, saya capek. Saya kirain masih di situ tadi alatnya. setelah itu kita sambungkan semuanya kayak USB-nya, kemudian sama power supply-nya. Untuk kabel USB-nya ini dia universal, jadinya bisa menggunakan yang kita biasa temukan di pasaran, jadinya nggak harus dari mini PCR-nya. Nah setelah ini, setelah terhubung semua, baru kita nyalakan power yang ada di sini. Jadi pastikan sudah terhubung semua, baru kita nyalakan power yang di sini, yang di alat ini. Nah, jadi di sini saya udah nge-set protokolnya untuk penggunaan mini PCR. Nanti untuk setting protokolnya akan saya jelaskan di sebelah sana. Tapi ini sekalian menunggu biar nggak terlalu lama, langsung kita running dulu aja. Nah, oke. Nah, jadi dorong nah. Nah, jadi ini untuk menu yang ada di mini PCR softwarenya. Ada 3 pilihan, ada library, ada now running, dan juga device. Nah, jadi untuk yang di now running itu ada informasi-informasi terkait yang protokol sedang kita jalankan. Dan di sini ada untuk pengaturannya. Untuk pengaturan dari mini PCR-nya bisa kita stop dengan ngeklik yang ini. Kemudian bisa kita ulang lagi ataupun kita delete protokolnya. Maksudnya protokol yang sedang berjalan ini ya, kita hapus gitu. Nah, untuk di sini terdapat informasi yang pertama step itu menerangkan proses apa yang sedang terjadi sekarang. Ini masih proses inisiasi.
Nah, untuk step time ini menunjukkan waktu berapa lama berjalannya step yang sedang berjalan saat ini. Ini kan masih 0 kan. Nah, kemudian kalau total time itu waktu total dari keseluruhan dari awal mesin mini PCR ini berjalan. Kalau total time. Nah, di atas ini, di sini kan ada grafik kayak gitu ya, ada grafik. Nah, grafik ini menunjukkan kenaikan suhunya berbanding dengan waktunya. Nah, di sini nih yang menarik banget, di sini ada animasinya. Jadi teman-teman tuh bisa kebayang kira-kira nih lagi inisial denaturasi tuh seperti apa ya gambarannya. Nah, jadi lebih mudah deh teman-teman. Jadi sekalian running, sekalian kita ngeliat nih, oh denaturasi tuh suhu segini, berarti DNA-nya sedang berpisah nih dari double strand jadi single strand kayak gitu. Nanti di setiap stepnya seperti annealing dan juga extension, nanti akan ada animasi-animasi yang berbeda sesuai dengan proses yang sedang terjadi kayak gitu. Oh, jadi yang proses ini bisa Lihat di sini, Pak. Terjadi detik per detik ini. Atau Hanya animasi aja, Pak. oh, ya. Tak kira kayak Nah, kemudian kalau di sini itu ada grafik lagi, kira-kira sudah berapa DNA yang telah tercopy kayak gitu. Iya, 2. Dan di sini siklusnya, ada informasi mengenai siklusnya. Nah, ada yang tahu nggak rumus DNA yang telah tercopy itu gimana? Ada yang tahu nggak rumusnya? Banyaknya DNA yang telah tercopy, gampang loh rumusnya. 2 pangkat. Nah, N-nya apa? Siklus, N-nya siklus. Jadi kalau misalnya siklusnya masih siklus 1, 2 pangkat 1. Jadi totalnya tadi berapa? 2 pangkat 1. 2. Terus kalau misalnya tarik lagi nilainya nanti. Jangan Ibu. Nah, ini sedang masuki proses annealing, makanya animasinya begini. Ada yang tahu nggak annealing itu apa? Proses apa kalau annealing? Penempelan. Penempelan apa? Penempelan apa? Pasang apa? Kamu nempel sama siapa? Iya, betul. Betul. Nah, itu Pak. Nah, kemudian ini info. Kalau info ini ada protokolnya, protokol name-nya apa? Jadi protokol yang sedang kita jalankan apa? Kemudian di sini ada step-nya. Step yang sedang kita atau protokol yang sedang kita jalankan, kayak pengaturan suhunya dan juga lama waktunya berapa. Dan juga jumlah siklusnya juga akan terlihat di sini. Kayak gitu. Jadi ada yang tahu nggak kira-kira ini berapa total siklusnya? Ayo dari yang di sini, berapa total siklusnya? Yang akan kita jalankan berapa total siklusnya? Berapa? Ayo, ini di sini bisa dibaca loh, 8. Nah, ini di sini, yang di sini 25. Iya, 25 siklus. Dan sekarang udah berjalan. Dan sekarang udah berjalan ke siklus berapa? 3 meter gitu ya jadinya ya. Jadi kira-kira waktunya berapa menit? Nah, kira-kira waktunya berapa menit? Ada yang tahu nggak di mana cara kita ngelihat waktu? Yang mana? Itu running di bawah running. Iya, pinter. Jadi berapa? Berapa menit lagi? Itu 28. Iya, 28 menit lagi. Jadi kira-kira kita runningnya itu sekitar 28 menit lagi. cepet ya. Nah, kemudian ada 3 menu lainnya. Yang satunya ini library. Kalau library itu isinya protokol-protokol yang telah kita save. Nah, untuk protokol apa aja sih yang bisa kita save? Jadi, kalau untuk mau menambahkan protokol, kita cukup menekan icon plus ini yang di kanan. Yang di kanan di plus. Terus ada 4 pilihan. Ada PCR protokol, heat block protokol, linear ramp dan juga flex. Kalau PCR protokol sama seperti namanya juga PCR ya, mini PCR. Jadi bisa untuk pengaturan PCR. Jadi di sini kita tinggal ganti aja protokol name-nya. Misalnya contohnya tes kayak gitu. Nanti kita ganti juga untuk suhunya berapa. Suhu maksimum mini PCR ini di 99 derajat. Suhu minimumnya itu di suhu ruang. Jadi tergantung suhu ruangnya berapa kayak gitu. Untuk waktunya bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Dan juga untuk jumlah siklusnya bisa kita atur juga sesuai kita nanti mau samplingnya apa kayak gitu, mau mencarinya DNA-nya apa kayak gitu, mau memperbanyak sebanyak apa itu juga terserah masing-masing gitu, bisa diatur pokoknya. Nah, kemudian
ada lagi untuk heat block protokol. Kalau heat block protokol ini, jadi mesin minipisar ini bisa digunakan sebagai pemanas. Biasanya kan kalian kalau menginkubasi sampel kan pakai water bath, ya kan? Nggak perlu lagi pakai water bath, bisa pakai mesin ini aja. Jadi masukin sampelnya ke dalam mesin itu, kemudian kita klik yang heat block. Nah, di sini kita bisa setting kita mau pemanasannya di suhu berapa, dan waktunya berapa. Waktunya tuh dari 1 menit sampai 180 menit. Ini bisa diatur sesuai keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian juga, kayak gitu. Kalau misalnya mau save, tinggal klik save. Kalau misalnya mau langsung running nih, misalnya abis ngedit protokolnya, bisa langsung save and run, kayak gitu. Kemudian menu yang ketiga ini ada linear ramp. Kalau linear ramp itu kita menentukan kenaikan suhu dan berapa lama waktunya. Kayak contohnya kita ingin dari 50 derajat ke 99 derajat dalam waktu 10 menit. Jadi timernya akan berjalan itu selama pas kita baru mulai di 60 derajatnya itu, kayak gitu. Jadi di 50 derajatnya. Jadi kalau misalnya bedanya dengan heat block itu, saat kita sudah mencapai suhu yang kita mau, baru dia timernya berjalan. Tapi kalau misalnya linear ramp, dari awal suhu yang kita tentukan, suhu pertamanya itu sudah berjalan, kayak gitu. Nah, karena punya kalian ini mini 16, jadinya ada pengaturan flex. Kalian bisa mengatur flex. Kalau flex itu, jadi kita bisa menambahkan beberapa resep. Kayak misalnya kita pertamanya mau heat block protokol dulu untuk inkubasi sampel. Kemudian kita langsung lanjut running di PCR. Itu bisa kita satukan dalam satu resep. Jadi tinggal di plus-plus aja, kayak gitu. Iya, jadi nggak perlu bolak-balik. Sekali set aja gitu. Nah, kan pasti kalian nanya kan? Pasti kalian nanya kenapa kok bisa gitu ya, dari inkubasi bisa langsung running PCR. Tenang aja, untuk setiap stepnya ini kita bisa nge-stop kok. Jadi bisa kita langsung stop di sini, bisa di stop dan itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya suatu waktu pengen penambahan reagen-reagen lainnya, bisa tinggal di stop aja, kalian buka, tinggal nambahin, mulai lagi tuh bisa. Kayak gitu. Ini bisa buat jadi heat block juga ya? Iya, betul. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk device-nya, kalau di device ini isinya informasi aja sih terkait mesin mini PCR mana yang sedang terhubung dengan kita, kayak gitu. Begitu. Ada yang ingin bertanya terkait mini PCR, Blue Gel ataupun softwarenya? Ada yang ingin bertanya nggak? Ini tuh grafik apa? Yang mana? Yang di atas. Ini grafik kenaikan suhu, kenaikan dan penurunan suhu. Kan kalau PCR itu kan naik turun ya suhunya, makanya ininya grafiknya naik turun. Kayak gitu, bawahnya ini waktu. Kalau setelah siklus berarti satu naik turun. Iya. Jadi Iya. ini bisa buat reaksi PCR, bisa reaksi yang lain bisa ya? Bisa. Kayak sini, Pak. Yang penting suhunya masuk di Sini. Iya. 10 derajat bisa ada. Bisa. Enggak, Ibu. 29 derajat. Kalau ada misalnya di letaknya ada protokol, suhunya cuma pakai ini. Ini kan ada 3 step, suhunya berbeda. Tergantung protokol yang dipakai. Kayak gitu. Jadi kalau sorry Bu. Jadi kalau untuk yang protokol COVID ini sebenarnya aslinya itu tuh kita bisa melihat setiap siklusnya. Karena kan ini kan berdasarkan pendaran, ada tidaknya pendaran. Jadi untuk qPCR lab-nya itu sebenarnya kita ingin mengetahui konsep dasar dari kuantitatif PCR tapi menggunakan mesin yang konvensional. Ada yang tahu nggak kira-kira tuh apa sih yang nggak didapetin di konvensional tapi didapetin di RT-PCR atau kuantitatif PCR? Apa? Yang ada angka-angkanya tuh apa? Angka-angkanya itu apa tuh namanya? Kalau kamu tes PCR di lab, ada angkanya tuh apa namanya? Apa? Real time PCR dulu. Iya, apa? Pernah dites COVID ya? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya Apa tadi? Ya. iya, city value. City apa? CT itu apa sih? Cycle threshold. Ada yang tahu cycle threshold itu apa? Jadi cycle threshold itu di mana pertama kali ditemukannya
atau munculnya DNA dari virus tersebut kayak gitu. Makanya yang bisa dideteksi oleh alat. Jadi kan prinsipnya tuh kira-kira di siklus keberapa pertama kali dia muncul, pertama kali dia terdeteksi kayak gitu kan. Prinsip dasarnya qPCR tuh seperti itu, atau kuantitatif PCR. Nah, karena mesin qPCR atau kuantitatif PCR itu harganya lebih mahal dibandingkan PCR konvensional, makanya mini PCR membuat learning kit lab ini untuk kita mengetahui konsep dasarnya seperti apa kayak gitu. Yang penting kan kita tahu konsep dasarnya kan. Jadi kalau konsep dasarnya itu kita mengetahui pertama kali munculnya COVID ini tuh di siklus keberapa, makanya kita melakukan pengamatan di tiap siklusnya. Ada siklus 1, 10 sampai ke 25 yang terakhirnya. Nanti kira-kira pendaraannya mulainya di siklus keberapa itu bisa kita hipotesiskan itu sebagai CT value-nya kayak gitu. Karena kan yang intinya kan kita melihat pertama kali muncul. Dan kalau misalnya di sampelnya ini udah ada fluorescence day-nya, jadi kita bisa melihat pendarahan pada sampel yang positif kayak gitu. Kira-kira kalau CT value-nya besar makin sakit atau makin sembuh? Iya, kenapa? Terus kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena iya, ayo jangan ragu-ragu dong. Karena pada siklus Baca ya. dosen biologi takut. Kenapa? 3 dosen langsung. Karena 3 dosen. gak apa-apa, jawab aja. Dosen biologi. Karena apa? Karena pada siklus yang apa? Karena untuk bisa mencapai threshold dia butuh siklus lebih banyak. Berarti kopi DNA-nya banyak atau sedikit? Hah? Banyak. Sebenarnya harus sedikit. Sedikit. Iya, makanya kan kadang tuh kalau misalnya orang swab PCR tinggal di bawah 13 kan berarti tandanya tingkat keparahannya kan udah parah banget kayak gitu. Dari tadi ya sabar. Nggak ada yang lebar. Tapi kalau penasaran bisa kok download aja di minipcr.com gitu. Ya kalian bisa. Oh, tanpa disambung ini juga bisa dibuka. Tetap bisa dibuka tapi di nauraninya kosong. Tapi tetap bisa masak protokol. Jadi kalau misalnya kalian melihat biologi molekuler, pengen misalnya kurang gelap kali ya. Tapi kelihatan Kan ya? jelas sih. Oke. Kalian semester berapa? Ya, semester berapa? Semester 7. Oh, 7. Udah mau lulus ya. Berarti angkatan Covid ya. Iya. Angkatan Covid ya. Tapi lulusnya nggak angkatan Covid. Masuk skripsi ya. Iya. Kok marah deh? Gak apa-apa, tutus. Lampunya dimatikan, ini sebagian dimatikan. Iya, dari Jakarta. Oh, jangan sana. Mbak siapa? Mbak, kalian masak agaros aja Mbak. Apa? Masak agaros. Oh iya. Mau bikin sekarang? Ada pemanasnya nggak? Ada di
Iya. Nah, buat teman-teman yang tadi belum lihat, yang tadi belum lihat, nah di sini tuh penampakan dari softwarenya mini PCR. Jadi kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya pengaturan dari mini PCR ini full menggunakan software ya. Nah, jadi ini tuh terkait informasi mengenai proses yang sedang terjadi. Nah di sini tuh ada tombol-tombol yang bisa kita pencet untuk kayak nge-stop, mulai dari awal lagi ataupun nge-cancel kayak gitu. Nah di sini ada informasi terkait siklus. Sekarang sudah masuk ke siklus 17 dari 25. Mbak, agarosnya di mana? Agarosnya di situ tadi aku keluarin. Di mana ya? Coba Mbak di sini. Tadi udah aku keluarin kok. Kalau nggak di tasku ada nggak? Ya. Saya review Pak. Upload di nggak ada di tasku. Iya buka aja. Tadi itu apa Mbak? Step lain, kalau step lain ini kan lagi annealing ya. Kan ada yang annealing gitu. Kayak gitu. Iya ya. Astaga, eksis banget aku. Bapaknya nggak ketinggalan nggak? Oh iya, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak terkait softwarenya ini, mini PCR? Kalau ada yang ditanyain, angkat tangan ya, soalnya aku nggak kelihatan juga. Nanya ada yang mau ditanyakan? Ini kan udah selesai nih, nanti finish. Iya, nanti akan ada tulisan finish. Berarti ini sampai yang ujung sini ya Kak? Iya, sampai ujung. Masih ada sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi kita selesai running. Oh ya teman-teman, di sini lagi mau bikin agarosnya ya sama Mbak Nita gitu. Kalau ada yang mau lihat pembuatan agarosnya bisa ke Mbak Nita.